Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif modul 1.4 dengan tema mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas di TKIT Nurul Fikri Sukoharjo oleh saya Yovita Febriarti SPD CGP Angkatan 7 Trenggalek Jawa Timur. Latar belakang paradigma pendidikan, teori kontrol dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satu budaya positif adalah disiplin positif, di mana dalam mewujudkannya adalah melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat oleh guru bersama murid dan disepakati bersama. Tujuan: memberi pemahaman kepada rekan guru tentang materi budaya positif sehingga dapat diterapkan di sekolah. Terwujudnya budaya positif di sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid. Tolok ukur. 1. Terlaksanakannya diseminasi budaya positif untuk memberi pemahaman tentang materi budaya positif kepada rekan guru. 2. Masing-masing kelas membuat keyakinan kelas. 3. Keyakinan kelas dapat dipatuhi oleh semua murid. Lini masa tindakan. 1. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. 2. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk diseminasi. 3. Melaksanakan diseminasi. 4. Melaksanakan refleksi terhadap pelaksanaan diseminasi. 5. Menggerakkan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas. 6. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irna selaku Kepala TKIT Nurul Fikri Sukoharjo Trenggalek dan rekan-rekan teman sejawat yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah mempersatukan kita dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 di TKIT Nurul Fikri Sukoharjo oleh saya Yovita Febriarti SPD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Irna selaku Kepala Sekolah. Kepada Bu Irna, waktu kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Yovita Febriarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan juga kesempatan sehingga pada hari yang baik ini kita bisa bertemu dengan Ibu Yovita sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Trenggalek dan dengan para rekan-rekan guru dari TKIT Nurul Fikri Sukoharjo. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki dan menirukan jalan beliau. Selanjutnya, kami sebagai
Kepala TKIT Nurul Fikri Sukorejo. Dengan adanya acara ini kami sangat bangga sekali karena dari guru kami ada yang ikut guru penggerak ini, dan kami sebagai kepala sekolah selalu memberikan dukungan secara moral maupun material. Pada kesempatan ini Ibu Yovita mengambil tema yaitu diseminasi mewujudkan budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga dengan acaranya diseminasi ini bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan Ibu Yovita di TKIT Nurul Fikri untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendidik para siswa-siswanya. Dengan adanya acara diseminasi ini, harapan kami bisa memberikan budaya yang positif seperti pembiasaan yang baik ataupun kebiasaan-kebiasaan yang bisa ditanamkan kepada anak, misalnya seperti budaya ketika masuk sekolah seperti salam salin, itu termasuk budaya sekolah. Itu semoga bisa diterapkan di sekolah kita. Harapan kami setelah adanya acara ini, budaya positif itu bisa membuat anak didik mempunyai karakter yang kuat tentang kepribadiannya, sehingga dengan harapan bahwa adanya acara ini nanti para rekan guru bisa mendidik, menularkan ke anak-anaknya untuk melakukan budaya-budaya positif itu. Dan ini budaya positif ini memerlukan waktu yang lama, jadi jangan sampai bosan ya. Jadi ketika ada ini kita kesepakatan ada budaya positif yang mau diterapkan, jangan sampai kita itu hanya bosan dan melakukannya hanya 1 hari, 2 hari, atau hanya bertahan 1 minggu. Harapannya itu bertahan selamanya, seperti itu ya. Insyaallah itu sedikit sambutan dari saya, semoga bisa memberi motivasi kepada Ibu Yovita untuk meneruskan dan menjalani pelatihan sebagai guru penggerak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Irna atas sambutan yang diberikan kepada kami semua. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi guru yang bergerak maju dan meningkatkan kualitas kita sebagai guru di sekolah kita. Baiklah, sekarang kita menuju ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7, yang mana saya mengambil tema adalah mewujudkan budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas. Sebelum kita mulai, biar tidak tegang, kita nyanyi dulu ya, kita santai-santai dulu biar suasananya itu tidak tegang. Tidak apa Bu, tidak usah takut-takut, sambil senyum-senyum bisa. Silakan berdiri dulu. Kalau terlalu mepet agak siap. Tangan kanannya sebelah mana, Ge? Baik, kalau gitu saya pakai tangan kiri ya, jangan pakai tangan kanan, Ge. Pakai aku dong? Enggak. Itu enggak. Sudah siap? Baik, tangan kanan dulu ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang, ting ting. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu, monggo silakan. Baik, langsung saja kita menuju ke inti pada acara kali ini, yaitu diseminasi budaya positif.
Mungkin teman-teman semuanya sudah seringkali mendengar kata budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bersifat bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, ini sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah. Contohnya apa ya Ibu? Contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Mungkin makan sambil duduk. Ya, betul sekali. Itu juga salah satu budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, yang sudah kita terapkan ya. Seperti ketika pagi itu salam, kemudian salim kepada ustazah, itu juga sudah kita terapkan dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah. Tentunya budaya positif di sekolah ini akan bisa kita wujudkan jika di sekolah itu juga diterapkan yang namanya disiplin. Apakah selama ini kita sudah disiplin, Ibu? Insya Allah sudah ya. Kalaupun sesekali mungkin ada hal-hal yang sekiranya kita belum disiplin, mungkin bisa kita tingkatkan lagi untuk setelah kegiatan ini. Untuk disiplin diri, ini pengertiannya adalah belajar untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Next. Tujuan mulia ini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang diamati oleh seseorang yang kita namakan dengan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Dulu waktu saya awal dapat ini sebenarnya juga bingung, oh apa itu yang nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai kebajikan itu sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah ya. Kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini dulu sebelum saya tahu bahwa nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila, saya juga bingung maksudnya apa gitu. Ternyata nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah ini sudah kita wujudkan dalam keseharian di sekolah ya, seperti pembiasaan wudhu dan juga sholat itu. Kemudian mandiri, alhamdulillah juga sudah kita terapkan, di mana anak-anak sudah terbiasa memakai sepatu sendiri, makan sendiri, dan ke toilet itu ya sudah bisa untuk pergi ke kamar mandi sendiri. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan saintifik, di mana kita bisa merangsang anak-anak untuk berpikir lebih kritis lagi, dan insya Allah juga sudah kita laksanakan. Kemudian berkebinekaan global, ini juga sudah ya, karena kegiatan-kegiatan kita yang sudah yang merata yang kita lakukan tidak hanya memilih pada salah satu saja, tetapi kita sama ratakan ya dengan sifat anak yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Kemudian gotong royong insya Allah juga sudah kita terapkan, di mana ketika 1 minggu sekali biasanya sekolah kita mengadakan bersih-bersih bersama, itu juga sudah. Kemudian kreatif, dan alhamdulillah juga sudah kita terapkan, di mana kegiatan yang ibu-ibu sudah berikan kepada anak-anak ini sudah sangat kreatif dan bisa memancing anak-anak untuk lebih kreatif lagi. Next. Kemudian selanjutnya adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Insya Allah kita sudah membiasakan anak untuk selalu disiplin, santun, dan juga peduli terhadap sesama. Next, Mbak Kusno.
Budaya positif bisa dengan membiasakan, nah ini tadi contohnya membalas salam sudah, kemudian yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Nah ini sangat penting sekali, membiasakan anak peduli terhadap lingkungan. Jadi kita biasakan kalau misalkan anak jalan kemudian dia menemukan sampah, jangan kita biarkan saja, tapi kita ayo dek tolong sampahnya diambil, kita buang ke tempat sampah. Jadi kita biasakan anak untuk peduli terhadap lingkungan. Terus kemudian ada lagi sopan, nah sama ustazah kita anak-anak kita ajarin untuk bersikap lebih sopan, misalnya kalau bertanya kepada orang lebih dewasa itu bagaimana, seperti itu. Kemudian datang tepat waktu, kalau ingin anak kita datang tepat waktu maka harus kita contohi dulu ya, kita juga harus datang tepat waktu biar anak-anak itu juga oh ustazahku saja berangkat tepat waktu, jadi aku juga harus begitu. Nah seperti itu. Kemudian mematuhi keyakinan, nah ini nanti akan menjadi tema ya. Keyakinan itu seperti peraturan yang kita buat di kelas, nanti akan kita ulas lagi panjang lebar. Next. Ada 3 motivasi perilaku menurut Dian Gosen pada buku Restructuring School Discipline. Jadi kalau seseorang manusia untuk melakukan sesuatu itu biasanya ada motivasinya. Apa yang mendasari seseorang untuk melakukan itu? Yang pertama yaitu 1, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Biasanya bin aku tidak dihukum maka aku akan melakukan aktivitas itu. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan. Biar saya dipuji sama bu kepala sekolah, biasanya seperti itu. Kemudian menjadi orang yang diinginkan. Memang kita melakukan itu atas dasar ikhlas, saya ingin menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya selama ini kita sebagai guru sudah berusaha datang tepat waktu. Saya mau tanya, apa yang mendasari ibu-ibu untuk datang sekolah tepat waktu? Ada yang bisa jawab? Monggo, Pak. Apa, Bu Novi? Mungkin dari rumah kita mempersiapkan lebih awal apa-apa kegiatan di rumah, itu mungkin yang saya lakukan selama ini. Oh, begitu. Ada lagi mungkin Bu Devi, monggo. Apa yang menjadi dasar Bu Devi untuk berangkat tepat waktu? Agar bisa dicontoh anak itu tadi, ya dari rumah itu sudah disiapkan pagi-pagi biar agar datang ke sekolahnya tepat waktu, tidak kesiangan. Alhamdulillah. Terima kasih jawabannya. Berarti di sini memang ibu-ibu melakukan suatu perilaku yaitu berangkat tepat waktu memang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Bukan karena takut sama bu kepala sekolah nanti bisa-bisa dihukum atau dipuji, oh kalau Bu Erlin kan budal pagi-pagi jadi guru teladan tenan. Nah, bukan seperti itu, tapi memang karena tanggung jawab kita terhadap anak-anak ya, kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Kemudian untuk membiasakan murid-murid menjadi disiplin, strategi apa yang selama ini sudah kita lakukan? Next. Nah, tadi strategi untuk membuat anak-anak disiplin ini adalah kita dalam membiasakan anak disiplin ini kita membuat keyakinan kelas, yaitu dalam menjalankan peraturan keyakinan kelas bila mana ada pelanggaran biasanya ada tindakan yang berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hal yang perlu dilakukan pertama adalah membuat keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas nanti tidak disepakati atau dilanggar, maka akan ada hukuman atau konsekuensi. Kalau untuk anak-anak, kalau lebih baiknya itu adalah sebuah konsekuensi ya, bukan hukuman. Karena ada bedanya antara konsekuensi dengan hukuman. Selama ini saya anggap sama, ternyata memang ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi apakah sama? Kalau dulu kita anggapnya sama ya, ternyata ini tidak sama. Apakah konsekuensi dan apakah hukuman itu? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa ada kesepakatan.
Bisa berupa fisik ataupun psikis, murid tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Misalkan ini kalau di sekolah zaman kecil saya dulu adalah ada yang datang terlambat, maka langsung diberi hukuman sama gurunya, disuruh berdiri di dalam kelas. Itu sudah membuat kita atau anak yang berangkat siang atau terlambat itu menjadi tersakiti. Nah, itu adalah hukuman karena tidak ada kesepakatan antara anak dengan guru. Sedangkan konsekuensi itu adalah bersifat terencana atau sudah disepakati, dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Murid dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek, misal tidak istirahat karena harus menyelesaikan tugas. Ini kalau misalkan ada anak datang terlambat ketika teman-temannya sudah mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah anak-anak tidak memiliki jam istirahat. Dan itu kan dalam jangka waktu yang pendek, anak-anak tidak merasa tersakiti, tapi dia justru paham, oh iya, saya tidak istirahat karena saya tadi datang terlambat. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu menyakiti dan biasanya itu melekat di hati, dieleng-eleng sampai kuat, biasanya gitu nggih. Selanjutnya yaitu keyakinan. Nah, ini tadi akan menjadi tema nggih. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang ras, ini agama juga, latar belakang ras, agama, suku, niku nggih. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat positif. Misalnya kalau ini nggih, kalau di peraturan itu kan dilarang membuat gaduh, misalkan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat dengan bahasa lebih positif, misalkan alangkah lebih baik mengecilkan suara, atau misalkan kalau lari-lari itu alangkah lebih baik untuk tidak berlari di depan orang lain. Jadi bahasanya lebih dibuat halus. Keyakinan kelas ini sebenarnya di setiap kelas itu harus ada. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran itu yang di tahun ajaran baru itu, kita membuat keyakinan kelas dulu, di mana keyakinan kelas nanti akan disepakati oleh semua murid dan juga gurunya. Terus gimana ya cara membuatnya? Untuk membuat keyakinan kelas itu ada prosedurnya atau ada langkah-langkahnya, yaitu mempersilahkan murid menyampaikan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, biasanya di papan tulis itu kita sediakan kertas besar, itu karton bisa, sama kertas plano. Nah, kertas plano itu nanti untuk ditempel, kalau anak TK mungkin masih kesulitan nulis nanti, maka akan kita bantu. Nah, nanti kita akan mempersilakan murid, misalkan kita tanya, misalkan kepada, contoh ini gini, contoh murid kita namanya Devi. Kita tanya usulan apa yang harus kita buat, misalkan kalau terlambat itu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita sepakati. Misalnya nanti kalau menumpahkan air minum atau apa, berarti anak-anak nanti konsekuensinya mengambil lap dan melap sendiri. Atau misalkan tidak membereskan mainan, maka konsekuensinya adalah anak-anak tidak boleh bermain mainan itu pada hari itu. Jadi kalau besok boleh, jadi pada hari itu saja. Jadi nanti semua anak ini kita mintai pendapatnya satu-satu. Misalkan kalau nanti ada yang nakali temennya, misalkan apa yang akan kita lakukan, kita tanya satu persatu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Kalau anak yang sudah besar biasanya menulis di kertas plano, tinggal kita tempel. Tetapi karena ini anak TK mungkin ya beda dengan seperti ini. Kemudian menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Seperti tadi kita hindari kata-kata yang agak jangan gitu atau dilarang, itu kita ganti dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya sebaiknya makannya dihabiskan, atau makan sambil duduk. Nah, alangkah lebih baik kalau makan sambil duduk, kalau makan pakai tangan kanan. Nah, seperti itu. Jangan makan pakai tangan kiri, jangan makan sambil jalan. Nah, kita buat yang lebih halus tetapi mampu mampu anak-anak pahami
memahami, jadi nyantol istilahnya seperti itu. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat. Jadi apa pendapat anak-anak nanti kita tinjau kembali apakah sudah sesuai ataukah belum. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Kita sampaikan, nah kalau seperti ini bagaimana, sesuai atau tidak. Kalau yang seperti ini sudah pas atau tidak. Kalau tidak pas bagaimana, ya yang sesuai itu yang seperti apa. Jadi langsung kita ajak anak-anak itu untuk aktif. Jadi melibatkan diri semua. Kemudian kalau sudah jadi keyakinan kelas yang sudah jadi ini kita tulis kan, kalau di kertas besar tadi ya kita tulis, kemudian yang sudah jadi itu kita tempel di kelas, di mana ditempelnya itu di tempat yang mudah dijangkau untuk dibaca. Jadi diingat-ingat. Jadi kalau misalkan kalau untuk anak TK kan ada yang sudah bisa membaca, paling tidak anak-anak itu bisa membaca apa yang ada di keyakinan kelas tersebut. Niki ada di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru menurut Dr. William Glaser. Nah, sebagai guru itu kita punya 5 posisi kontrol, guys. Selama ini kita tidak tahu kita itu ada di posisi mana. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Untuk memahamkan masing-masing apakah itu penghukum, apakah itu pembuat merasa bersalah, akan ada video di sini, silahkan disimak dan nanti dicermati. Saya ada di posisi yang mana? Nanti nggih, monggo silahkan dicermati dulu. Datang terlambat ceritanya ini. Naren, sini kamu. Itu posisi penghukum ya. Selamat pagi Bu. Cermati kalimatnya. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah posisi sebagai penghukum di mana anak tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan. Jadi langsung saja gurunya marah-marah gitu tanpa anak diberi kesempatan. Kenapa kok saya datangnya terlambat? Adakah yang seperti itu Ibu-ibu? Ada yang merasa sudah jadi penghukum ya. Baik, sekarang kita yang kedua, video yang kedua. Yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Sama ini tokohnya sama, kasusnya sama-sama terlambatnya, hanya beda posisinya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kalau di sini jelas ya bahasanya bagaimana dengan yang awal tadi? Agak lembut, tetapi di sini gurunya ini sangat membuat si anak itu merasa bersalah. Jadi ibu gurunya itu jadi korban begitu. Jadi dibuat anak itu benar-benar merasa bersalah. Kemudian selanjutnya itu video yang ketiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu kalau posisi sebagai teman ya, bahasanya gimana ya Bu? Bahasanya seperti ngomong dengan teman ya, itu melindungi anak yang tadi yang berbuat salah, yang telat sekolah, kemudian yang telat sekolah tadi. Kemudian yang keempat, Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. gimana Bu yang ini? Yang ini lebih ini ya ibu guru ya. Lebih apa namanya? Dengan bahasa di mana anak-anak itu biar paham sendiri apa yang menjadi kesalahan dan apa yang konsekuensi yang harus dia dapatkan. Kemudian yang terakhir posisinya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari 5 video tadi, coba diingat-ingat, kira-kira ibu ada di posisi yang mana selama ini? Saya waktu lihat video itu malu, Bu. Malunya kenapa? Ya Allah, ternyata selama ini saya kok begitu. Saya tobat, ibu, saya malu sekali. Nah, pada posisi ini kita bisa membedakan bagaimanakah guru yang baik itu. Adakah pendapat yang mau menyampaikan pendapat dari kelima posisi tersebut, posisi manakah yang paling bagus untuk ditiru? Baik, terima kasih. Untuk posisi yang menurut saya pribadi mungkin lebih ke posisi teman, karena dengan berteman dia bisa memberikan alasannya dengan tidak didasari rasa takut, mungkin seperti itu. Ada lagi yang beda pendapat? Beda pendapat? Ustazah Erlin, pendapat? Tidak. Ustazah Devi? Kalau Ustazah Dian tadi pada posisi teman, anak bisa menyampaikan alasan. Kalau saya ada di posisi manajer, kenapa di posisi itu? Di posisi itu dengan bahasa yang gurunya tidak terlalu banyak marah, tapi anak-anak itu sudah tahu, oh saya salahnya begini. Kalau saya begini, maka yang harus saya lakukan untuk memperbaiki itu seperti ini. Ya, jadi begitu. Kalau solusinya ada, kalau di posisi manajer itu anak bisa menentukan solusi sendiri. Baik, sebelum kita lanjut, kita nyanyi dulu ya. Contoh-contoh dulu. Nanti kalau saya bilang buka mulut tertawa 3 kali, ha gitu ya. Kalau 2 ya 2 berarti ya. Siap? Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Lagi ya, ulang lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Wah, pinter sekali. Karena konsentrasi sudah siap tapi masih konsentrasi semua. Lanjut ya. Kita ke materi selanjutnya. Buat video-video tadi sudah kita saksikan bersama-sama, pastinya kita sudah tahu ini guys. Nah, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, di mana mereka bisa kembali kepada karakter yang kuat. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, jadi dengan proses restitusi ini anak-anak bisa kembali menjadi anak yang bisa memperbaiki dirinya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan ketiga-tiganya ini sudah saya praktekkan dulu kepada anak didik saya pada Raska. Sudah saya praktekkan semua dan ternyata bisa. Kalau tanya apa sih menstabilkan identitas itu apa, kemudian validasi keyakinan itu apa? Nah, menstabilkan identitas adalah tujuannya untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, misalkan anak-anak berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan anak-anak jirit gitu. Dulu ibu juga pernah melakukannya. Jadi seperti itu, bukan malah kamu itu jirit temannya. Jadi bukan seperti itu. Jadi jangan membuat anak merasa lebih gagal atas kesalahannya. Next. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan.
Misalnya tadi dorong anak gitu nih, kalau tidak usah keras-keras. Nanti kita bisa menggunakan bahasa seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya, misalkan tadi dorong. Padahal kamu bisa mendorong dengan sekuat tenaga, tetapi kamu cuma mendorong ringan saja. Jadi tidak tambah membuat anak-anak itu merasa beban gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya itu. Jadi anak saya tadi mendorong karena dia mau mengambil mainan saya. Anak-anak tadi akan mengungkapkan alasan kenapa dia melakukan kesalahan yang dilakukan tadi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang tadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ketika anak melakukan kesalahan seperti tadi yang di posisi manajer tadi kan ditanyakan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah seperti itu kan? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati, begitu nggih? Lanjut. Adalah nanti setelah saya sampaikan ini nggih, kan ini sudah selesai materinya. Setelah saya sampaikan ini, saya sangat mengharapkan dukungan dan kolaborasi dari ibu-ibu semua. Marilah di sekolah kita wujudkan, kita tanamkan budaya positif. Budaya positif bisa apa saja. Kalau yang kali ini yang ingin saya tanamkan benar-benar adalah keyakinan kelas, karena selama ini belum kita buat nih, paling cuman hanya sekilas saja kita buatnya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah di mana nanti akan disepakati oleh guru dan anak-anak. Jadi anak-anak akan tahu ketika anak-anak melakukan pelanggaran itu, anak-anak paham dengan apa yang sudah dia lakukan. Untuk itu mohon dukungannya kepada ibu-ibu semua untuk kita memajukan sekolah kita menjadi sekolah yang maju, yang anak-anaknya bisa tumbuh maksimal, bisa berkembang dengan maksimal, dan menjadi anak-anak yang memiliki nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan? Monggo, ada yang mau ditanyakan? Baik, monggo, Ustazah. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Ini baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ini mau bertanya tentang yang terkait dengan materinya tadi, Bu, yaitu bagaimana menyusun keyakinan kelas di TK. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ustazah Dian. Kalau di SD atau jenjang SMP, SMK itu memang mudah sekali membuat keyakinan kelas. Anak tinggal kita tanya apa pendapatnya, silakan tulis di kertas plano lalu tempelkan. Nah, seperti itu. Kalau di TK susah. Kenapa susah? Tidak semua anak langsung bisa menulis, apalagi kalau kalimatnya panjang. Kadang harus kita dikte A, B gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan adalah kita tanya anaknya. Nah, kalau misalkan nanti ada yang datang terlambat, keyakinan kelas apa yang akan kita buat dan konsekuensinya apa? Nanti kita yang bantu menulis di kertas itu. Jadi gurunya yang menuliskan, anaknya yang minta tanya saja. Karena kalau anak TK tidak bisa kalau kita samakan seperti anak SMP dan SMA ya, mereka langsung bisa nulis tempel saja. Jadi kita tanya dulu satu-satu, kita tanya, kita tulis, kemudian nanti kita yang menulis, kita bantu yang kita tulis di kertas plano, biar anak-anak senang. Nanti kalau sudah kita tulis di kertas plano, kita berikan kepada anak. Ini nak, punya tadi pendapatmu, silahkan ditempel di depan ya. Jadi yang menempel anak-anak sendiri, cuman kita bantu menuliskan. Karena kan ya tidak mungkin kalau anak-anak nulis panjang gitu. Nanti dibantu, tapi anak-anak yang menempel. Kenapa dia menempel? Biar anak-anak senang. Jadi, oh saya buat, nanti saya yang menempel punya saya sini gitu. Nah, kalau sudah selesai, nanti anak-anak bisa melihat yang di kertas tadi. Silakan ditinjau kembali. Nah, ini punyanya siapa? Ditanya, ini punya siapa? Nanti dari situ akan kita sepakati. Kalau akan biasanya ada yang sama, satu anak dengan itu intinya sama, ya kalimatnya beda. Jadi kita
sederhanakan kalimatnya di mana anak-anak bisa memahami semua. Jadi nanti gurunya yang menandai. Oke, nanti. Ada lagi? Apa masih jawabannya sudah jelas atau belum? Oke, ada lagi? Kalau sudah semuanya ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya. Tibalah saatnya saya sudahi dulu, saya akhiri dulu diseminasi kita pada kali ini tentang budaya positif ya. Saya mohon dukungan dan kerjasama ibu-ibu semua untuk mensukseskan penanaman budaya positif di sekolah. Karena tidak mungkin saya berhasil menanamkan tanpa adanya kerjasama dari ibu-ibu semua, dari dukungan ibu-ibu semua dan juga dukungan dari Bu Irna selaku kepala sekolah. Jadi mari kita sama-sama kita memperbaiki diri, kita tingkatkan kualitas diri, kita sama-sama belajar sehingga nanti kita bisa mewujudkan generasi yang unggul. Dari saya sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah mau mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang ada di kelas ini yang akan kita buat, yang akan kita sepakati bersama dan kita patuhi. Jadi kalau sudah dibuat harus dilaksanakan, harus dipatuhi, harus dituruti. Nanti kalau tidak dituruti bagaimana Ustazah? Kalau bukan dimarahi, ada konsekuensi yang akan diterima. Nah, nanti kita buat konsekuensinya, nanti kita buat dulu keyakinan kelas yang nanti akan kita pasang di lembar ya saya. Contohnya bagaimana ya? Contohnya misalkan jangan rame ya. Siswa rame siapa? Wah, betul kan, nanti kita sepakati ya. Nanti anak-anak ya, oke. Anak-anak nanti punya kesempatan untuk mendapatkan satu kertas ini, kemudian nanti menyampaikan pendapatnya. Menurut saya kalau membuat kelas itu satu, tidak boleh terlambat atau datang tepat waktu ya. Nanti Ustazah yang membantu menuliskan dan anak-anak memasangnya di sini. Kalau sudah dipasang banyak sekali, nanti akan kita simpulkan, akan kita ringkas menjadi keyakinan kelas yang akan kita patuhi oleh semua anak-anak dan Ustazah. Sudah siap? Baik, Ustazah bagikan dulu satu-satu ya. Nanti warnanya, oh ini. Silakan memilih, mulai milihnya yang pintar dulu. Hadis balasan sifat penyayang. Ambilnya satu lembar ya.
ini banyak lembarnya, cukup ambil satu ya. Kenyang mau yang mana? Oke, Naren. Banyak. Bisa? Oke. Mau dulu? Sudah tadi mulai dari kamu. Fania mau yang mana? Yang pink. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Kemudian dari mau warna apa? Pink. Bersama warna apa? Terus? Ayubi warna apa? Biru. Kemudian Nanti warna apa? Mauza warna apa? Biru. Kemudian Nisa warna apa? Pink. Rizky warna apa? Pink. Amira warna apa? Raisa warna apa? Oke, sudah pegang semua? Kemudian ditempel di situ sayang, dipegang dulu. Baik, Ustazah mau tanya dulu. Ke pendapatnya anak-anak, apa yang harus dipatuhi yang pertama kali? Aku. Apa? Pakai masker. Pakai masker sini. Kalau sudah ganti yang lainnya dong, kan sudah ada pakai masker. Gantian dong, apa selain? Beres-beres Enan, pintar. Enan. Terus apa lagi nak? Cuci tangan Amira, boleh. Apa Mauza? Datang tepat waktu. Pintar Mauza, datang tempat tepat waktu. Apalagi? Aku bagian keempat. Apa? Kadang aku bagian keempat. Mengembalikan atau meletakkan barang tetap? Nah, oke ini untuk bersama. Bagian keempat. Foto biru tes. Foto yang biru. Nih, terus Ayubi apa? Aku bagian keempat. Tak mundur ini. Apalagi saat itu? Menata sepatu, boleh. Kalau rumah sih gimana? Kalau rumah itu kalau teman-temannya harus Rajin. main dengan temannya harus Harus berganti sama. bermain bersama ini Naren, oke. Naren aja ya. Aku dengar bel. Aku dengar. Terus apa lagi kalau menggunakan mainan gimana? Harus dibereskan. Baik, terus selain harus dibereskan digunakan sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Terus boleh nggak membuang sampah? Boleh, silakan ditempel Raisa, Fania yuk. Silakan yang sudah kembali ke tempat duduknya dulu. Ya. Kemudian apa lagi yang belum? Oh, Nyanya Hesti, silakan duduk yang sudah. Nyanya Hesti menata sepatu. Terus apa lagi Nafi? Mengaji apa kalau ngaji?
kalau main harus bersama. Oke, ini ada beres datang tepat waktu. Makan sambil duduk, meletakkan barang di tempatnya, mainan digunakan bersama-sama, cuci tangan, pakai masker, menata sepatu sama menjaga kebersihan. Baik, banyak sekali nanti akan kita jadikan satu, kita cari yang hampir sama, kita jadikan satu ya. Baik, kita buat satu, kita buat dua, kita buat tiga. Baik, bermain bersama ya, itu yang harus kita jadi kita pilih ya di sini ya. Bermain bersama itu nanti tidak pilih-pilih teman. Kemudian kalau menata kalian di mana? Tempatnya menata sepatu di mana? Tempatnya menata air di mana? Oke, semuanya sudah ada tempatnya, berarti meletakkan di tempatnya ya. Kemudian biar tidak terlambat datang tepat waktu. Setuju? Oke. Sesuai jamnya. Kemudian mainan boleh dipakai sendiri tidak? Berarti kita tambah ya. Iya. Kemudian ini boleh nggak membuat kelas ini kotor ya? Tidak boleh. Baik. Nah. Kemudian habis belajar, habis bermain harus diapakan? Dirapikan. Oke, beres-beres ya. Jadi ada 6 ini yang kita sepakati ya. Yang ini hampir sama. Yang ini sama ini jawabannya hampir sama. Jadi ada nanti datang tepat waktu, bermain bersama, meletakkan barang di tempatnya, mainan digunakan bersama, menjaga kebersihan, lalu beres. Sudah setuju? Setuju semua? Oke, tepuk tangan. Ini Mbak Siti bilang, Mbak Tiga. Tadi sudah kita buat kesepakatan ya, mana-mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas ya. Tadi sudah kita buat banyak, sudah kita jadikan satu, yang mirip kita jadikan satu. Sekarang tinggal standar ringkas, nanti kita tulis di sini. Pak, masih ingat tadi yang pertama apa? Pakai masker. Yang kita sepakati peraturan. Membereskan mainan, boleh tulis di sini ya. Nih. Bereskan mainan dan peralatan. Kemudian biar tidak terlambat apa tadi? Jamnya gimana? Jamnya jam 7. Harus datang tepat waktu. Oke, datang tepat. Oh my gosh. Nah, kemudian setelah kalau sama temannya harus bagaimana? Berbaikan apa lagi tadi? Bermain atau tidak pilih teman. Oke. Dan yang itu bermain bersama dan pakai teman. Oh iya. Berarti menggunakan mainan bersama.
tulis keyakinan bersama. 1. Membereskan mainan dan peralatan setelah digunakan. Harus dipatuhi. Jadi setelah bermain, setelah belajar, harus Oke, yang kedua, tidak pilih-pilih teman. Kalau bermain harus bagaimana? Bersama-sama semuanya ditemani. Kemudian yang ketiga, datang tepat waktu. Apa maksudnya? Iya, tidak boleh terlambat. Jadi berangkatnya Oke, berangkatnya jam 7 ya. Jadi nanti anak-anak bisa fun reading, bisa nanti belajar membaca dulu. Kita literasi bersama. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan mainan bersama-sama. Jadi kalau mainan tidak digunakan sendiri ya. Oke, diajak temannya bermain bersama. Misalkan Lego atau balok kan banyak. Jadi tidak dibuat sendiri. Aku pengen buat di sana. Ya boleh buat di sana, tapi bersama. Ayo kita buat di sana. Ayo kita buat mobil. Ayo kita buat gedung yang tinggi. Jadi dipakai bersama-sama. Kemudian meletakkan barang di tempatnya. Sepatu di mana tempatnya? Sepatu. Kayak di mana tempatnya? Kayak air minum di mana tempatnya? Di air minum. Terus buku cerita di mana tempatnya? Oke, seperti sudah paham ya. Kemudian menjaga kebersihan. Kalau yang biasanya habis pakai tisu, kemudian mungkin kayunya itu bungkusnya, tasnya sobek, dibuang di mana? Tempat sampah. Terus cuci tangan kalau mau makan, jangan lupa. Atau kalau habis pegang lem harus cuci. Ya, sudah setuju kan ini semua? Sudah setuju? Sudah setuju keyakinan kelas harus diapakan? Diaturi, apa lagi? Dipatuhi, disepakati, dijalankan ya. Yang membuat kan anak-anak, jadi harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Jangan hanya membuat saja, tapi juga harus kita laksanakan. Sudah paham anak-anak? Apa 1? Apa 2? Apa 3? Apa 4? Apa 5? Indonesia. Yes, kamu semangat. Oke, siap belajar lagi? Siap belajar lagi? Baik ya, sekarang kita lanjutkan untuk belajar lagi. Sudah ya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan juga keimanan sehingga pada pagi hari ini kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Yovita Febrianti yang telah menyampaikan modul tentang budaya positif di sekolah, di mana Bu Yovita Febrianti mengambil tema yaitu keyakinan kelas. Alhamdulillah, dengan adanya paparan yang sangat bagus sekali dari Bu Yovita Febrianti bisa membuat dari para guru kami yang ada di PKIT Nurul Fikri semakin optimis untuk melaksanakan budaya positif, terutama yaitu keyakinan kelas. Untuk budaya positif itu sendiri sebenarnya sudah kami lakukan sejak lama, tapi dengan adanya paparan dari Bu Yovita itu semakin menambah kepercayaan diri dari sekolah kami dan guru-guru kami untuk menerapkan di kelas dan di sekolah. Harapan kami dengan adanya budaya positif ini bisa menjadikan sekolah kami lebih maju dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dan harapan kami juga budaya positif ini menjadi karakter dari para siswa kami yaitu di TKIT Nurul Fikri Sukoharjo Kabupaten Trenggalek. Untuk Bu Yovita Febrianti
semangat terus untuk melanjutkan tahap-tahap selanjutnya dari calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Trenggalek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Erlin, rekan kerja dari Ustazah Yovita. Saya sangat senang dengan aksi nyata dan diseminasi budaya positif dari Ustazah Yovita. Sekarang saya jadi tahu betapa pentingnya keyakinan kelas itu. Terima kasih Ustazah Yovita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budian, rekan kerja dari Ibu Yovita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yovita atas ilmu yang sudah diberikan kemarin dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, secara keseluruhan materi yang beliau sampaikan sangat jelas dan mudah kami pahami, sehingga kami kedepannya berupaya bagaimana caranya kami menciptakan lingkungan yang positif. Dan salah satunya strategi penerapan disiplin di sekolah, karena selama ini untuk penerapan disiplin di sekolah kami masih perlu tambahan ilmu lagi, dan alhamdulillah kemarin Bu Vita sudah menyampaikannya dengan sangat jelas. Dan selain itu kami juga tertarik sekali dengan pembentukan keyakinan kelas di kelas kami, terutama di TK, sehingga kami kedepannya berupaya bagaimana caranya kami menciptakan lingkungan positif, dan salah satunya strategi penerapan disiplin di sekolah. Dan selain itu kami juga tertarik sekali dengan pembentukan keyakinan kelas di sekolah kami. Kedepannya, karena menurut kami keyakinan kelas ini mengangkat nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin sekian dulu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yovita atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas, kami akan jadi anak baik.